Kayaknya baju coklat ini suka kali menyembunyikan Egi anak polisi dan si Egi anak polisi. Bapak si Egi jabatannya lebih tinggi dengan bapak si Egi. Hola netizen yang tercinta, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana muncul ke publik seiring kembali mencuatnya kasus Vina dan anaknya Eki. Dalam video yang beredar di media sosial, Ibtu Rudiana mengenakan seragam Polri tampak menahan tangis. Suaranya bergetar saat memberikan pernyataan. Ibtu Rudiana memastikan tidak tinggal diam atas kasus tersebut dan terus berupaya agar kasus Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016 tersebut terungkap tuntas. Karena itu, Ibtu Rudiana memohon doa masyarakat agar kasus yang menimpa Eki dan kekasihnya Vina segera terungkap dan tuntas. Menanggapi video Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mempersilahkan awak media mengutip statement tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru aja beres nonton filmnya Vina nih sebelum 7 hari. Jadi emang filmnya itu kayak menjelaskan kronologinya gitu ya Bun ya. Kronologi ya tentang kejadiannya tersebut gitu kan. Dan menurut gue cukup sadis lagi maksudnya udah dibunuh juga segala macam, maksudnya kok setega itu gitu loh. Kayak lu udah disakitin, sakitin, gila kayak dan, lu kalau udah pertama mukulin habis udah selesai gitu, ini sakitin sampai dilindes dan segala macam. Jadi menurut gua nangis parah banget sih. Dan walaupun ada dari 11 pelaku 8 ketangkep dan sisa 3 orang, menurut gua 3 orang itu mungkin ganti identitas dan hidupnya nggak mungkin tenang gitu menurut gua gitu. Dan di film tersebut ternyata nggak ada ngejelasin Eki seperti gimana ya, karena kayaknya harus nonton karena emang kayak nggak dijelasin secara gamblang segala macam tentang Eki-nya gitu. Jadi itu aja sih dari perjalanan Vina. Wajib nonton juga sih, gue ratingnya sih menurut gue 8/10 lah. Jadi yang penasaran sama kasus Vina ini, lu akan lebih jelas dengan nonton filmnya. Dan kita terus kawal kasus ini karena masih ada 3 orang lagi yang belum ketangkap dan udah disebar juga tuh di Lambe Turah dan di beberapa akun di Instagram gitu kan ya. Jadi gue
Eka Ali yang dipakai fotonya sama zaman Vina zaman dulu sama pacak-pacak yang dulu gitu kan ya. Itu aja sih menurut gua. Oke, bye-bye. Ku kasih tahu ya sama kalian yang berbaju coklat ini di negara Indonesia, berhenti untuk mengatakan belum tertangkap, berhenti untuk memberitakan kalau 3 tersangka adalah DPO. Tidak benar. Catat dan garis bawahi untuk kalian yang berbaju coklat di Indonesia Raya tercinta. Rupa-rupanya waktu 2016 sampai 2019 itu Kapolri Indonesia itu Tito Karpian, yang waktu ada kasus Sambo dia terlibat juga Jadi kayak gini semua netizen up kasus ini. Jangan mau kita diam-diam aja. Ini si baju coklat harus digerogoti dengan pemerintahan-pemerintahan semuanya netizen supaya kasus Vina segera dituntaskan. 3 tersangka yang belum didapatkan harus bekerja sama netizen. Kita ajari yang berbaju di coklat sana. Kayaknya baju coklat ini suka kali menyembunyikan. Menurut berita, Eki anak polisi dan si Egi anak polisi. Bapak si Egi jabatannya lebih tinggi dengan bapak si Eki. Makanya waktu mau klarifikasi, waktu mau diwawancari, waktu mau diajak untuk kerjasama buat film Vina, dia tidak mau keluarga si Eki ini. Ada apa? Baju coklat dia sama. Jadi kalau semuanya netizen, semuanya orang-orang yang ada di seluruh Indonesia bekerja sama untuk meng-up kasus ini, pasti bisa dibongkar. Ini kemarin kan waktu Sambo ku ceritakan juga kan, kalau orang-orang tertentu sajalah yang bisa membongkar habis kasus-kasus kematian-kematian yang pembunuhan-pembunuhan yang sadis-sadis ini, seperti Joshua Huta Barat. Seluruh gerakan-gerakan yang mata sana ikut terlibat. Tapi kalau kasus si Vina ini kayak mana? Ada pemberitaan mengatakan kalau si Vina ini anak liar. Umur 16 tahun dia berteman dengan geng motor. Umur 16 tahun dia berpakaian seksi. Jam 12 malam masih berkeliaran. Kalau kalian punya anak gadis, jangan berikan dia ke berkeliaran lewat jam 10. Mau nggak mau ya diperkos lah, iya kan Ternyata mama si Vina itu rupanya di luar negeri dia mencari cuan. Dibiarkannya anak gadisnya cantik kali, baju seksi, pergaulan bebas, tengah malam keluar ya diperkos lah. Aku aja mak-mak yang udah tua ini yang gigiku hitam, kalau keluaran aku tengah malam diperkos juga aku rasa. Iya kan Jadi kalian ku nasihani part pertama sekali lagi, tolong yang ada anak gadisnya yang di bawah umur 20 tahun, jangan biarkan berkeliaran nanti jadi anak liar. Dan peringatan untuk baju coklat, tolong kerjasama dengan netizen dan masyarakat Indonesia supaya Indonesia ini hukumnya ditegakkan, benar-benar dibongkar habis kasus si Vina ini. Oke lah ya, bagaimana menurut kalian kalau si Linda itu, Linda pula nama kue, kalau si Linda itu kerasukan masuk arwah si Vina? Kalau menurut aku enggak. Menurut kalian kayak mana? Jawab ya emak. Ini fakta-fakta yang gak banyak orang tahu soal kasus Vina Cirebon. Simak sampai akhir. Kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu sekarang lagi rame banget dibahas setelah rilisnya film Vina sebelum 7 hari. Saat jasad Vina dan Eki ditemukan, polisi sebut itu adalah kecelakaan tunggal. Keluarga baru mendapat kabar setelah Vina dan Eki berada di rumah sakit dalam kondisi tidak bernyawa. Arwah Vina lah yang mengungkap kejadian sebenarnya dengan merasuki tubuh sahabatnya yang bernama Linda yang tidak datang ke pemakaman, yang kemudian direkam suara oleh kakak dari almarhumah Vina dan dijadikan alat bukti untuk lapor ke kepolisian. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pasca viral, polisi bongkar makam untuk keperluan otopsi ya. Vina sempat dibawa ke lahan kosong dengan kondisi terluka parah dan dirudap paksa rame-rame. 3 tersangka kabarnya sekarang
sudah berganti identitas secara total dan belum ketangkep sampai sekarang. Konon kabarnya ada salah satu tersangka yang adalah anak dari petinggi polisi. Guys, Sampai lupa aku mau bikin kopi. semoga keluarga Vina dan Egi segera dapat keadilan ya. Kita sama-sama berdoa untuk ketenangan almarhum dan almarhumah. Polda Jawa Barat resmi sebarkan 3 DPO kasus Vina Cirebon usai 8 tahun berlalu. Hai para penegak hukum dan jajaran para pejabatnya, kalian teh lain para penjahat atuh. Coba lamun aya kasus teh buburu diselesaikeun heueuh, lain kudu ngadaguan dipirakeun, komo bari difilmkeun nya heueuh. Coba pikirkeun eta lamun korban teh gitu ayana di anak kalian, istri kalian, atau orang-orang terdekat kalian. Please atulah berlaku adil gitunya. Mangki ti Pasundan mere beja sampai dah tuh ah. Film Vina lagi rame dihujat gara-gara dinilai memonetisasi tragedi. Di sisi lain, Titanic, Schindler's List, Pearl Harbor, Conjuring juga gitu kan. Ya walaupun nggak seburuk film Anggi Umbara, tapi kisah nyata ya sedikit. Sisanya imajinasi penulis. Lagian Vina kan ceritanya dari orang kesurupan kan, maksudnya kalau emang benar polisi bikin divisi klinik aja gitu, nggak usah capek-capek investigasi. Per hari ini 700.000 yang nonton, gokil. Artinya laku. Orang-orang kita emang suka sama yang gitu-gitu. Moral-moral Anda nih yang protes, yang komplain, tidak ada artinya dibanding jumlah penontonnya. Menurut gua yang salah tuh ratingnya. Harusnya itu 21+ atau R-rated, bukan 17+. Dan anak kecil boleh masuk, tolong. Security bioskop, tolong ya. Makanan gua lo sita-sita, anak kecil lo kasih masuk film beginian. What the hell?